Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dari Bogor Baru, dan kiranya Anda berada dalam penyertaan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan sharing tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun gereja, untuk membangun gedung gereja, dan membangun persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setiap Anda memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun gereja, ya, gedung gereja, dan untuk membangun persekutuan. Nah, saudara sekalian, kita akan nanti baca dari kitab Hagai. Hagai adalah salah satu dari 3 yang disebut dengan post-exilic era prophets, ya. Jadi tiga nabi yang diutus Tuhan pada saat orang Yehuda atau Israel telah kembali ke Yerusalem. Makanya mereka disebut dengan post-exilic prophets, ya. Jadi mereka adalah nabi-nabi yang melayani Tuhan pada zaman itu. Nah, Nabi Hagai dipakai Tuhan untuk memperingatkan Yehuda tentang pentingnya atau urgensinya membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, saudara, ketika saya mengatakan urgensi, maka di sana ada prioritas waktu. Jadi kalau kita ngomong, biasanya kita katakan penting dan urgent, ya, important and urgent, ya, selalu kita mengatakan begitu. Jadi kalau important itu penting, tapi kalau urgent itu bahwa dia mendesak. Dan Nabi Hagai memberikan peringatan atau melayani orang-orang Yehuda dan mengatakan bahwa adalah urgen, adalah sangat-sangat penting waktunya sekarang ini untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku, sedikit sejarah mengenai Nabi Hagai ini atau pembangunan bait Allah kembali di Yerusalem. Jadi pada tahun 538 Raja Kores, Raja Persia, mengutus orang-orang tawanan, orang-orang yang berada di pembuangan atau exile itu, orang-orang Yehuda, untuk kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita membaca, di sana dikatakan, di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Raja Kores, ya, Raja Persia, mengatakan bahwa mereka harus kembali untuk membangun kembali kota Yerusalem, tapi juga membangun kembali bait Allah. Kalau Anda baca di kitab Esra pasal 1, di sana dijelaskan bahwa memang itu tujuan dari yang disebut dengan diutusnya orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi oleh Raja Kores. Nah, Bapak Ibu, di Esra pasal 4 ayat 4 sampai 5, kitab Esra pasal 4, di sana dijelaskan bahwa ketika mereka kembali, lalu kemudian tujuannya, salah satu tujuan utamanya itu membangun bait Allah. Tetapi kemudian pembangunan bait Allah itu terhenti. Karena penduduk yang ada di Yehuda, mereka yang tidak dibuang ke Persia, ke Babilonia, dan mereka yang sudah bercampur baur. Jadi penduduk Yehuda ketika telah dibuang, ya, sebagian besar orang-orang Yehuda dibuang ke Babilonia dan kemudian ke Persia, maka mereka yang tinggal adalah orang-orang yang miskin, orang-orang kecil, orang-orang petani, para petani, yang kemudian ditambah dengan migran yang datang dari mana-mana, dan mereka menjadi penduduk yang ada di Yehuda dan sekitarnya. Nah, penduduk ini yang bukan dibuang, yang bukan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia itu, mereka tidak setuju dengan pembangunan bait Allah. Lalu mereka melakukan sabotase, ya. Kemudian bahkan mereka menyogok orang-orang tertentu untuk melawan ide atau rencana atau program pembangunan bait Allah kembali yang tadi sudah diutus oleh Raja Kores, ya, Raja Persia,
kepada orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem, untuk diantaranya melakukan hal itu. Nah, tentu saja mengapa ini terjadi ya, mereka-mereka yang menentang untuk pembangunan bait Allah ini, karena mereka merasa kehilangan pengaruh. Mereka merasa kehilangan posisi dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Dan oleh karena itu mereka tidak inginkan bahwa terjadi restorasi yang terjadi di Yerusalem. Nah, saudara sekalian, di dalam kitab Esra juga, jadi sedikit sejarah tentang Nabi Hagai ini terkait dengan Esra. Di dalam kitab Esra juga dikatakan bahwa pembangunan itu terhenti sekitar 18 tahun. Nah, saudara, Raja Kores itu mengutus orang-orang Israel atau orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem itu pada tahun 538 Masehi, sebelum Masehi. Dan kemudian pembangunan bait Allah yang seharusnya dilakukan itu terhenti sampai Raja Darius memerintah. Jadi Raja Darius I, ada Raja Darius I memerintah pada tahun 522 sebelum Masehi. Jadi dari 538, 539 sampai 522 Raja Darius mulai memerintah, itu pembangunan terhenti. Dan Kores sampai di Darius, Raja Kores sampai Raja Darius itu ada dua raja lainnya, yaitu Raja Kambises dan Raja Bardia, dan mereka tidak punya kebijakan sama sekali. Kemudian begitu masuk di Raja Darius, ya, ada lagi pembangunan itu. Dan kemudian Tuhan Allah mengutus Nabi Hagai untuk bernubuat pada zaman Raja Darius. Jadi sekitar 18 tahun, ya, sekitar 18 tahun pembangunan bait Allah itu terhenti. Kemudian Hagai diutus oleh Tuhan untuk bernubuat sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Jadi 538 sampai 520 itu berarti sekitar 18 tahun pembangunan bait Allah itu tidak dilakukan. Dan kemudian Hagai diutus Tuhan kepada orang-orang di Yehuda, dan kemudian pembangunan bait Allah itu dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah backgroundnya. Dan saya akan mengajak Anda membaca dari Hagai pasal 1, ya, yang judul dari perikop ini adalah seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Seruan untuk membangun kembali bait Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, Yehuda berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit, kamu makan tetapi tidak kenyang, kamu minum tetapi tidak puas, kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapatkan upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Bapak Ibu, itu dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11, di mana Hagai menyampaikan
firman Tuhan, ya, sabda Tuhan kepada Yehuda pada saat itu, bahwa mereka harus membangun rumah Tuhan dan itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Saudara, Nabi Hagai mengatakan begini. Jadi surat kitab Hagai ini mengatakan bahwa Hagai menyampaikan firman Tuhan. Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman Tuhan datang dengan perantaraan Nabi Hagai. Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Kemudian pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa Allah berkata, perkataan Allah melalui Nabi Hagai. Jadi memang Tuhan menyampaikan firman-Nya atau kehendaknya melalui Nabi Hagai. Dan ini ditujukan kepada siapa? Saudaraku, di dalam pasal 1 ayat 1 ini dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel. Jadi saat itu Zerubabel adalah pimpinan di Yehuda, ya. Di dalam Alkitab kita sering dikatakan bupati, di dalam beberapa Alkitab bahasa Inggris dikatakan governor atau gubernur. Jadi dia adalah pemimpin eksekutif yang ada di Yehuda. Firman Tuhan ini ditujukan kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepada kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Zodak. Ya, jadi ini firman Tuhan ini kepada Zerubabel, kepada imam besar Yosua, ya, dan juga kepada semua orang. Di pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman Tuhan ini juga ditujukan kepada semua orang yang ada di Yehuda. Nah, bunyinya apa? Bapak Ibu sekalian, bunyinya apa? Bunyinya seperti yang dikatakan di dalam ayat 4, yaitu adalah bahwa satu kekeliruan, satu kesalahan bila orang Yehuda pada saat itu mengatakan belum waktunya untuk membangun bait Allah. Belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Saudaraku, ada 2 kali di dalam bacaan kita ini dikatakan bahwa bait Allah itu, rumah Tuhan itu masih bersifat reruntuhan. Dikatakan juga di dalam ayat 9 bahwa baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, saudara sekalian, itulah keadaan yang terjadi, bahwa Yehuda mereka tinggal di rumah yang sudah baik. Dikatakan di sini bahwa mereka tinggal di dalam ayat 4, dikatakan bahwa mereka mendiami rumah-rumah yang berlapis papan. Ya, berlapis papan disebut dengan panel house. Kemudian juga disebutkan bahwa rumah-rumah yang penuh hiasan, ya, adorn house. Jadi rumah-rumah yang penuh hiasan, rumah yang ditata dengan baik, rumah yang dibangun dengan baik. Kemudian disitulah mereka tinggal. Tapi pada saat yang sama, bait Allah itu mereka tidak perhatikan. Rumah Tuhan tidak mereka perhatikan. Kalau di zaman sekarang ini gereja tidak baik, gedung gereja tidak mereka perhatikan. Berupa reruntuhan. Nah, saudara, apabila gedung gereja atau bait Allah itu berupa reruntuhan, maka implikasinya ibadah tidak berjalan dengan baik. Karena pada saat itu ibadah dilakukan di bait Allah, ya, tempat untuk menyembah Allah, untuk membawa persembahan, korban-korban persembahan itu terdapat di bait Allah. Jadi ketika dikatakan bahwa bait Allah itu berupa reruntuhan, ya, masih berupa reruntuhan, itu artinya tidak fungsional, tidak berfungsi. Dan itu artinya bahwa orang-orang Yehuda mereka tidak beribadah. Jadi mereka sudah 18 tahun kembali ke Yerusalem, mereka sudah secara ekonomi mereka membangun kehidupan mereka membangun rumah-rumah mereka, tapi rumah Tuhan tidak mereka perhatikan. Saudara, orang Yehuda mengatakan, ya, atau berpikir atau mengatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk membangun rumah Tuhan. Dan kemudian mereka melihat kausalitas hubungan antara berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan, kemampuan finansial dan kerelaan untuk membangun. Jadi mereka melihat ketiga hal itu. Kemampuan finansial, berkat Tuhan bagi mereka, bahwa mereka tidak sanggup secara finansial, ya,
Mereka mengatakan tidak sanggup secara finansial atau tidak ada kaitan sama sekali antara kehidupan finansial, kehidupan ekonomi dengan rumah Tuhan yang harusnya dibangun. Dan kemudian secara tegas Nabi Hagai menegur orang-orang Yehuda pada saat itu. Saudara, di dalam ayat 5 Hagai mengatakan begini, perhatikanlah langkah hidupmu, perhatikanlah kehidupanmu. Kemudian juga di ayat 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan, perhatikanlah langkah hidupmu. Hai orang-orang Yehuda, perhatikan kehidupanmu. Karena kamu hidup dengan mendiami rumah-rumah yang sudah baik, sementara bait Allah, rumah Tuhan itu berada dalam keadaan reruntuhan, maka perhatikanlah langkah kehidupanmu. Perhatikanlah apa yang terjadi dengan dirimu. Dan saudara, Hagai menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara kehidupan ekonomi finansial, berkat Tuhan secara ekonomi dan finansial, dengan tanggung jawab membangun bait Allah itu. Dan kemudian Hagai menunjukkan bahwa berkat-berkat itu terhambat, berkat bersifat ekonomi finansial itu terpotong, terhambat oleh karena perhatian yang tidak ada perhatian dari umat Tuhan terhadap pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Allah. Saudara, saya ingin membaca dari ayat 6. Sekali lagi ayat 6. Saudara, dikatakan begini, ayat 5. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Perhatikanlah kehidupanmu. Nah, ini ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Menabur banyak hasilnya sedikit berarti panen gagal. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Itu artinya makananmu itu tidak cocok bagi kamu. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya habis. Tidak bisa menabung, langsung habis dan lenyap. Ya, tidak bisa mendapatkan kehidupan ekonomi yang baik karena mereka mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan pembangunan bait Allah. Itu di dalam ayat 6. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-9 juga dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa pulang, aku meniupnya lenyap. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, mereka bawa pulang sesuatu tapi kemudian lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Saudara, di dalam ayat 13 sekali lagi Nabi Hagai mengatakan, aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Jadi Tuhan mengutus kekeringan ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Pertanian tidak menghasilkan sama sekali. Bahkan ke atas manusia dan hewan. Serta ke atas segala upaya tanganmu. Kekeringan. Kekeringan ini berarti drought. Berarti musim kering. Yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi Yehuda pada saat itu. Saudaraku, umat tidak memberi prioritas. Dan karena tidak memberi prioritas untuk membangun bait Allah, maka mereka tidak diberkati. Mereka berusaha keras, kehidupan ekonominya keras, begitu hebat pekerjaan-pekerjaan mereka secara ekonomi, pertanian, tetapi kemudian tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan. Mereka merasa tak sanggup secara finansial. Ini keterkaitannya atau kausalitasnya. Mereka merasa tidak sanggup secara finansial karena mereka miskin, mereka mengatakan mereka kekurangan, dan karena itu mereka tidak membangun bait Allah. Dan karena mereka tidak membangun bait Allah, mereka semakin tidak diberkati, ya, bukan menjadi prioritas bagi mereka, dan akhirnya mereka tidak diberkati seperti ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kausalitas bagaimana hubungan sebab akibat kehidupan ekonomi. Apabila kehidupan ekonomi itu berjalan di satu sisi, ya, kehidupan rumah tangga tanpa memperhatikan tanggung jawab untuk
berbakti, beribadah pada Tuhan dan membangun persekutuan dan gereja Tuhan. Itulah yang terjadi dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan orang Yehuda pada saat itu. Nah, saudara sekalian, kalau Anda bepergian saat ini ke banyak daerah-daerah yang terpencil, ya, terluar di pulau-pulau kecil, terutama di kawasan timur Indonesia, ya, di Papua, di Maluku, di Sulawesi Utara, Kepulauan, di NTT, kalau Anda pergi di mana-mana, maka Anda akan temukan gedung-gedung gereja yang sangat bagus, ya. Bahwa di satu desa itu gedung yang terbagus adalah gedung yang terbesar, bahkan gedung yang tertinggi adalah rumah Tuhan, gedung gereja. Sementara mereka kadang-kadang atau penduduk kadang-kadang hidup dalam keadaan yang sederhana, pas-pasan secara ekonomi, tidak begitu atau struggle, ya, berupaya keras untuk membangun ekonomi, tetapi mereka memperhatikan. Jadi orang-orang percaya memperhatikan tentang pentingnya membangun gedung gereja. Dan Anda kalau pergi di mana-mana di kawasan Indonesia Timur, Anda akan melihat bahwa gedung gereja itu luar biasa. Kalau Anda sampai di satu desa, maka bangunan yang paling terindah, terbesar di satu desa itu pasti gedung gereja. Itu yang Anda dapatkan di banyak daerah di Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda begini, bahwa prioritas diberikan oleh umat Tuhan untuk membangun gedung ibadah, untuk membangun gereja, untuk membangun bait Allah, atau untuk membangun rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan kita tadi, dari uraian tadi, kira-kira implikasinya apa? Implikasi rohaninya bagi Anda itu apa? Yang pertama yaitu perhatikan pembangunan gereja di tempat Anda masing-masing, ya. Dan apabila sedang berlangsung, maka Anda harus memberi sumbangan. Anda harus memberikan persembahan untuk pembangunan gereja agar gedung gereja itu layak digunakan, agar gedung gereja itu fungsional, ya. Gedung gereja harus fungsional, harus berfungsi, memiliki fasilitas-fasilitas dasar untuk umat bisa beribadah. Saudara sekalian, meskipun pendapatanmu tidak banyak, pendapatanmu kecil, tapi jangan lupa memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Karena gedung gereja, tempat beribadah itu sangat penting, urgen, sangat penting untuk dibangun. Dan ketika ada gedung gereja, maka umat Tuhan, Anda akan datang ke sana untuk beribadah. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan sangat jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan pembangunan gedung gereja di tempat Anda masing-masing. Dan meskipun Anda struggle secara ekonomi, jangan lupa memberikan persembahan bagi pembangunan gedung gereja. Dan apabila Anda berkecukupan, Anda mempunyai properti, mempunyai cukup banyak, ya, sumber daya finansial. Jangan lupa bahwa persembahan untuk membangun gedung gereja, fasilitas dasar gedung gereja itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita bisa pelajari dari Hagai pasal 1 ini terambil dari ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-14. Yang demikian bunyinya. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Jadi ketika Hagai menyampaikan firman Tuhan, ketiga orang ini, yaitu atau ketiga kelompok orang ini. Yang pertama adalah eksekutif yang dipimpin oleh Zerubabel. Yang kedua adalah nabi yang ada di sana, imam yang ada di sana, imam yang ada di sana, ya. Jadi imam yang ada di sana itu adalah imam besar Yosua. Dia mendengarkan firman Tuhan dan bahkan orang-orang Yehuda secara keseluruhan. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Hagai ini, lalu mereka takut kepada Tuhan. Kemudian ayat 13 mengatakan, berkatalah Hagai, utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan, demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel, ya,
kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa pelajari dari ayat 12 dan sampai ayat 14 ini bahwa membangun rumah Tuhan itu dilakukan dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan Allah membangkitkan semangat Zerubabel. Tadinya mereka diskares, mereka patah semangat ya karena lingkungan yang ada di sekitar mereka yang menentang pembangunan gereja. Bahkan kebijakan dari Persia pun tidak mendukung hal itu ya. Dari pemerintah pusat di Persia pun tidak mendukung hal itu. Tetapi di dalam ayat 14 dikatakan Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel, kepala daerah Yehuda, kemudian semangat imam besar Yosua, serta semangat semua orang. Jadi semua orang Yehuda, para pemimpinnya, pemimpin agamanya, yaitu imam besar, dan pemimpin eksekutifnya, yaitu Zerubabel. Mereka diberikan semangat oleh Tuhan. Spirit of encouragement, ya, spirit of braveness, keberanian diberikan oleh Tuhan. Semangat itu. Dan dengan semangat itu mereka membangun bait Allah. Saudara, ayat 12 mengatakan bahwa Zerubabel mendengarkan suara Tuhan dan patuh melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Dan karena itu mereka takut akan Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan karena mereka mendengarkan firman Tuhan atau teguran yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Kemudian ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai Yehuda pada saat itu. Bahkan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai mereka. Dan kemudian Tuhan memberikan semangat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda membaca di Esra, jadi ketika Anda baca Hagai, Anda juga harusnya baca Esra dan Nehemia ya. Kalau Anda baca di Esra pasal 4, bahwa penduduk yang ada di sekitar situ, ya, yang tadi saya jelaskan, mereka yang sudah bercampur baur dengan migran dari bangsa-bangsa lain, orang Yahudi yang tidak dibuang ke Babilonia, jadi mereka yang menetap, yang tidak dibuang, tidak dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka itu melemahkan semangat. Di dalam Esra dikatakan pasal 4, Esra pasal 4 dikatakan bahwa mereka melemahkan semangat. Tetapi kemudian di dalam ayat 14 ini ya, Hagai 1 ayat 14, bahwa Tuhan membangkitkan semangat. Jadi ada kondisi yang membuat mereka patah semangat, tetapi kemudian Tuhan memberi semangat untuk membangun bait Allah. Jadi semangat atau spirit of encouragement, spirit of braveness itu ya, braveness and fearlessness, itu spirit semacam itu ya, itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan semangat itu kepada orang-orang Yehuda, kepada pemimpin Yehuda untuk membangun bait Allah yang sudah lama tidak berjalan, yang sudah lama tidak dilakukan, yang sudah lama berhenti, ya, mengalami moratorium karena berbagai hal. Dan kemudian mereka mulai membangun kembali karena semangat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, tadinya mereka patah semangat, tetapi kemudian di dalam ayat 14 ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan semangat kepada Zerubabel, kepada imam besar, bahkan kepada semua orang-orang Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi cukup lama mereka berproses untuk membangun bait Allah. Dan memang waktu kadang-kadang membuat proses untuk membangun bait Allah itu, atau banyak hal membuat proses membangun bait Allah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saudara, ada satu basilika di Barcelona ya, bernama Sagrada Familia ya. Jadi Basilika Sagrada Familia ini sudah dibangun 144 tahun. Dari 144 tahun yang lalu sampai sekarang ini ya,
belum selesai. Kira-kira udah 95% selesai. Tetapi proses pembangunannya itu sangat lama dan banyak hal yang harus dihadapi, termasuk masalah-masalah finansial yang dihadapi oleh pembangunan itu. Kemudian masalah di mana mereka yang terlibat secara langsung dalam desainnya kemudian sudah meninggal, kemudian menggantikan lagi orang-orang lain. Tetapi tetap meskipun waktunya cukup lama, Tuhan memberikan semangat. Dan kemudian basilika di Barcelona yang bernama Sagrada Familia itu targetnya akan selesai dalam waktu dekat ini. Ya, sebentar lagi, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun lagi, gedung gereja itu akan selesai. Dan semoga itu bisa digunakan untuk ibadah yang murni, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi pembangunan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa implikasinya bagi Anda? Implikasinya bahwa membangun rumah Tuhan, ya rumah ibadah kadang menghadapi banyak masalah. Masalah tantangan dari dalam, internal, tantangan orang-orang yang tidak setuju bisa saja terjadi. Hambatan karena banyak hal, karena birokrasi, karena aturan, itu juga adalah bisa saja terjadi. Persoalan-persoalan izin, kita di Indonesia ini membangun bait Allah juga atau bangun rumah ibadah karena persoalan-persoalan izin. Persoalan sumber dana, persoalan finansial, membuat kadang-kadang semangat untuk membangun bait Allah itu atau membangun rumah ibadah itu turun, ya, karena banyak persoalan tadi. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa sumber semangat itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau Anda bergantung pada Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan, panitia tetap bergantung pada Tuhan, jemaat tetap bergantung pada Tuhan, memohon pada Tuhan, maka sumber semangat itu akan datang dari Tuhan dan pada akhirnya kendala, tantangan, halangan yang dihadapi itu bisa diselesaikan. Tetapi harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa Zerubabel ya dan imam besar dan bangsa Yehuda pada saat itu mereka takut pada Tuhan, mereka bergantung pada Tuhan. Tadinya mereka tidak takut, mereka tidak bergantung pada Tuhan. Tapi mereka bergantung penuh pada Tuhan dan Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus meminta semangat itu dari Tuhan, memohon semangat dari Tuhan. Karena membangun rumah Tuhan adalah proyek Tuhan. Membangun gedung ibadah itu adalah proyek Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan atau Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan Anda. Tapi Anda harus mengandalkan kekuatan dan semangat yang datang dari Tuhan. Saudara, membangun rumah ibadah itu membangun rumah Tuhan, ya. Jadi rumah ibadah, gereja tempat kita beribadah itu membangun rumah Tuhan. Karena itu Tuhan adalah sumber semangat, Tuhan adalah sumber berkat, dan Tuhanlah yang menyertai. Jadi saudaraku, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan mereka yang di dalam. Kadang-kadang kalau kita membentuk panitia dalam membangun rumah ibadah, kita pilih orang yang hebat-hebat. Anda biasanya pilih orang yang hebat-hebat, yang punya pangkat, punya jabatan, yang kaya secara finansial, yang duduk di dalam panitia. Dan pada akhirnya kadang-kadang itu bukan merupakan jaminan. Ya, memang Tuhan mengatakan bahwa sumber apa disebut dengan spirit atau semangat untuk membangun itu hanya datang dari Tuhan. Dan kita tidak bisa mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan. Karena membangun rumah ibadah adalah proyek Allah sendiri atau proyek Tuhan. Saudara, sebagai take away, saat ini yang disebutkan dengan rumah ibadah atau bait Allah pada zaman sekarang ini adalah gereja. Dan gereja itu adalah gereja lokal, gereja di mana kita berada masing-masing. Ya, Anda di satu tempat, disitulah Anda punya tanggung jawab untuk membangun gereja itu. Tetapi bait Allah yang pada zaman Perjanjian Lama, kemudian zaman Tuhan Yesus, bait Allah yang ada di Yerusalem pada zaman sekarang ini, di samping itu kita bisa melihat gereja lokal tempat kita beribadah. Tapi persekutuan itu sendiri adalah bait Allah, tempat persekutuan. Jadi bukan hanya gedung fisik,
tetapi juga organisasi dan persekutuan. Itu adalah tempat kita beribadah, tempat kita melayani. Jadi tidak hanya secara fisik, tapi juga organisasi dan persekutuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak pada hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan persekutuan, pembangunan jemaat dan persekutuan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab Anda. Tuhan Yesus mengamanatkan Anda untuk membangun jemaat atau persekutuan di seluruh dunia dan di tempat Anda masing-masing berada. Oleh karena itu Anda nggak boleh mengabaikan ini dalam kehidupanmu, ya, karena ini adalah perintah yang diberikan untuk setiap orang. Setiap orang Anda yang telah menerima berkat-berkat dan keselamatan dari Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk membangun persekutuan, untuk membangun secara fisik tempat beribadah. Tapi non fisik, yaitu membangun persekutuan, adalah merupakan tanggung jawab Anda. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Ingat bahwa setiap Anda, setiap kita mempunyai tanggung jawab. Dan kita tidak boleh hanya memperhatikan tempat kita sendiri. Kita tidak hanya memperhatikan rumah kita sendiri. Tapi kita harus memperhatikan rumah Tuhan. Kita harus memperhatikan gereja Tuhan. Kita harus memperhatikan persekutuan, ya, tempat umat Tuhan datang bersama untuk bersekutu, dan organisasi di mana kita sama-sama bersekutu itu. Kita harus memperhatikan itu. Jangan hanya memperhatikan dirimu sendiri, jangan hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri. Tapi perhatikan juga kepentingan beribadah. Dan dengan adanya tempat beribadah persekutuan, maka di sana tempat untuk Anda bertumbuh secara rohani. Kiranya firman Tuhan ini berkati saudara sekalian. Amin.